Yang ku tahu, suara kidung Ibu Indonesia sangatlah elok, lebih merdu dari alunan azanmu. Dengan ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf lahir dan batin kepada umat Islam Indonesia, khususnya yang merasa tersinggung dan berkeberatan dengan puisi Ibu Indonesia. Halo sobat, ketemu lagi dengan redaksi yang terus mengabarkan fakta viral seputar tokoh-tokoh publik atau tokoh politik tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal kabar heboh soal pindah agamanya Sukmawati yang menjalani ritual di Bali. Sukmawati berpindah ke agama Hindu. Nah, apakah alasan Sukmawati? Bagaimana respon keluarga Bung Karno yang lain? Dan bagaimana respon masyarakat serta alasannya apa? Yuk kita simak kupas tipis-tipis di sini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Putri Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri, akan melakukan ritual pindah agama dari Islam ke Hindu di Bali. Ritual pindah agama itu akan digelar di kawasan Soekarno Center Heritage di Bali Agung Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa 26 Oktober. Lokasi itu merupakan tempat leluhur Ibunda Bung Karno, Nyoman Rai Sirimben. Ya, itu benar itu. Acaranya di Bali pada tanggal 26 Oktober 2021, minggu depan, kata Arya Wedakarna, Kepala Soekarno Center di Bali. Arya Wedakarna sekaligus penanggung jawab acara saat dihubungi Jumat 22 Oktober kemarin. Arya mengatakan kepindahan agama Sukmawati dari Islam ke Hindu diartikan sebagai kembalinya ia ke agama leluhurnya. Asalnya Nenek Sukmawati Ida Ayu Nyiman Rai Sirimben merupakan penduduk asli Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali yang beragama Hindu. Karena nenek moyang beliau Nyoman Rai Sirimben asal Singaraja juga seorang Hindu. Jadi beliau Sukmawati juga menginginkan tempatnya bukan di Jakarta, tapi di Bali. Tapi di Bali harus di Balai Agung, adalah tempat leluhur beliau, yaitu Ibunda Bung Karno, Nyoman Rai Sirimben, kata Arya. Arya menjelaskan perpindahan agama Sukmawati ke Hindu sudah melalui proses yang panjang. Sebelumnya Sukmawati disebut sering berdiskusi dengan para pendeta, biksu, dan kitab pemangku agama, serta suka membaca kitab suci Hindu. Tak hanya itu, Arya juga mengungkapkan bahwa pindahnya Sukmawati Soekarno Putri dari Islam ke Hindu sudah melalui proses persetujuan keluarga, mulai dari putra-putrinya sampai saudara-saudaranya seperti Megawati Soekarno Putri dan Guntur Soekarno Putra. Kalau saya sebagai saksi perjuangan beliau, melihat beliau itu sepertinya kok selama ini suka dengan Hindu, dengan Bali, selalu minta datang ke pura-pura. Udah puluhan tahun ini dan suka membaca kitab suci Hindu, suka berdiskusi dengan para biksu dan para pendeta, pemangku kami, ujar Arya. Arya menyebut juga telah ditunjuk langsung oleh Sukmawati untuk membantu mengatur upacara Sudi Wadani, yakni upacara pengukuhan serta pengesahan ucapan atau janji seseorang yang secara tulus, ikhlas, dan hati suci untuk menyatakan menganut agama Hindu. Jadi kami bantu dan persiapan sudah baik, dan nanti tinggal pelaksanaannya saja. Tapi secara prinsip dari upacara Sudi Wadani kita namakan kembali ke Hindu, tutur Arya. Sementara itu dikabarkan juga bahwa Sukmawati akan mengundang Jokowi dalam acara pindah agama ke Hindu itu. Putri Presiden Indonesia yang pertama itu mengundang seluruh keluarga Soekarno, Presiden Jokowi, dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk hadir dalam upacara perpindahan agama itu. Kami, panitia dari Bali, sudah menyebarkan undangan ke semua keluarga Bung Karno, Presiden dan Menteri,
Namun karena ada pembatasan mungkin tidak semua hadir, kata Kepala Soekarno Center di Bali, Arya Wedakarna. Wedakarna menuturkan Sukmawati yang semula beragama Islam akhirnya memutuskan pindah ke agama Hindu mengikuti agama nenek moyangnya. Kemudian keluarga besar Pasek Balai Agung Buleleng menyatakan keberatan atas beredarnya undangan prosesi upacara Sudiwadani yang akan dijalani putri Presiden Soekarno itu. Sebelumnya memang beredar pamflet dari The Soekarno Center Bali Indonesia terkait undangan untuk menghadiri upacara Sudiwadani. Pamflet itu beredar luas ke khalayak umum. Dari pamflet itu dijelaskan yang menjadi pengrajak karya adalah Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS 3, bukan keluarga besar Pasek Balai Agung Buleleng, keluarga besar Sukmawati Soekarno Putri di Buleleng. Beredarnya pamflet itu langsung direspon Kelian Dadia Pasek Balai Agung Buleleng sekaligus penyelenggara atau pengrajak karya Nyoman Suwardiana Pasek. Menurut Nyoman Suwardiana Pasek, pihaknya tidak pernah membuat undangan atas prosesi itu. Pertimbangannya yakni gelaran Sudiwadani ini yang akan dilalui Sukmawati Soekarno Putri merupakan acara internal keluarga Nyoman Rai Srimben. Selain itu juga dengan alasan menghindari kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Kami pihak keluarga tidak pernah mengedarkan surat undangan untuk menghadiri pelaksanaan upacara Manusa Yajna Sudiwadani yang akan kami selenggarakan pada hari Selasa 26 Oktober, jelas Nyoman Suwardiana Pasek dalam sebuah video yang beredar di Instagram. Didampingi penglangsir Tetua Pasek Balai Agung Nyoman Suwardiana juga menegaskan bagi pihak yang telah menerima undangan dari pihak The Soekarno Center yang ditangani Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS 3 dan selaku pengrajak karya agar tidak menghadiri kegiatan itu. Sekali lagi mengingat pelaksanaan upacara Sudiwadani merupakan upacara khusus di internal keluarga Dadia Pasek Balai Agung Buleleng. Yang ku tahu, suara kidung Ibu Indonesia sangatlah elok, lebih merdu dari alunan azanmu. Gemulai gerak tarinya adalah ibadah, semurni irama puja kepada Ilahi. Nafas doanya berpadu cipta, helai demi helai benang tertenun, lelehan demi lelehan damar mengalun, canting menggores ayat-ayat alam surgawi. Pandanglah Ibu Indonesia, saat pandanganmu semakin pudar, supaya kau dapat mengetahui kemolekan sejati dari bangsamu. Sudah sejak dahulu kala, riwayat bangsa beradab ini